Saudara, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya ibu tiri. Proses ekshumasi melibatkan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dilakukan di TPU Kalanganyar, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ekshumasi dilakukan polisi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kesimpulan sementara, korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi juga menduga korban telah dianiaya tersangka lebih dari 1 kali. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Jadi, kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Seorang ibu tiri diduga menganiaya anak berusia 6 tahun hingga tewas di rumah kontrakan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebelum tewas, warga sempat merekam kondisi anak dengan tubuh penuh luka. Udah pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Kita tahunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejar atau apa. Kita nggak tahu kalau di dalam ya. Dipukulin, kalau mau makan dipukul, kalau nakal dipukul katanya. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi bilang, pelaku menganiaya korban berkali-kali karena kesal korban menolak makan. Polisi menetapkan ibu tiri sebagai tersangka, sementara ayah kandung korban berstatus sebagai saksi. Ibunya melakukan penganiayaan dengan alasan karena kesal terhadap anaknya, dan puncaknya memang terjadi pada hari Minggu tersebut hingga mengakibatkan korban pingsan dan diketahui meninggal dunia. Kesalnya karena tidak mau makan itu ya Pak Made? Betul. Kesimpulan sementara, korban tewas karena pendarahan di bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sementara kepada ayah kandung korban, tersangka mengaku korban tewas akibat terjatuh. Kasus ini masih terus didalami oleh polisi. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Lalu apa benar hanya karena tidak mau makan pelaku membunuh anak tiri? Kita akan bahas bersama kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna. Selamat petang Mbak Hanifah, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di Kompas Petang. Mbak Hanifah, indikator awal seperti apa yang biasanya diabaikan oleh masyarakat sehingga hal seperti ini kerap kali terjadi menurut Anda? Baik, sebetulnya ada indikasi-indikasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika dia berada dalam lingkungan yang padat. Tapi masyarakat sering mengabaikan hal ini. Masyarakat lebih memilih menjadi bystander, hanya penonton saja, dan mereka bingung mau melakukan apa. Ketika mereka bingung mau melakukan apa, berarti kan ada kondisi-kondisi di mana mereka itu tidak teredukasi ketika ada kejahatan atau kekerasan atau KDRT yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Tadi disampaikan oleh masyarakat ketika makan selalu menangis, berarti kan ini ada indikasi atau ada komunikasi yang disampaikan oleh anak ini kepada masyarakat, tetapi tidak ada yang membantu. Jadi alangkah indahnya ketika ada early warning yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika ada seorang anak yang mengalami luka-luka fisik, karena luka fisik itu kan nampak jelas gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, ketika luka fisik apa yang harusnya mereka bantu gitu, apa yang harus mereka respon, bagaimana RT, bagaimana RW, bagaimana kelompok-kelompok pengajian. Ini berarti kan harus ada edukasi-edukasi yang membuat mereka menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Oke. Karena bagaimana ya, oke. Tapi dari kasus ini kalau kita tahu bahwa sempat ada video terkait dengan luka-luka pada korban. Siapa yang lalai di sini ketika masyarakat seharusnya berperan aktif? Bahkan Anda juga menyebutkan tadi harusnya ada peran seperti RT dan RW. Ya, baik. Masyarakat itu menjadi ring kedua gitu ya Mbak ya, karena ring pertama sebetulnya adalah orang tua itu sendiri, di mana seorang ibu yang harusnya bisa melindungi anaknya ternyata dia menjadi pelaku. Yang kedua ayahnya, orang kedua di tempat itu. Nah, ketika ini terjadi berarti kan ketiadaan kedekatan, keluarga yang
tidak harmonis atau kehangatannya tidak ada gitu ya, yang membuat anak ini tidak bisa diselamatkan walaupun dia sudah menunjukkan gejala-gejala fisik yang demikian gitu. Nah kalau kita lihat ke belakang, kenapa ibunya bisa melakukan hal ini dari hal yang kecil cuman tidak mau makan, ini sebetulnya kalau sudah terjadi kekerasan, hal kecil ini bukan hal kecil yang sebenarnya, kan ada hal besar, hal kecil yang menumpuk-numpuk dalam hati seseorang yang secara mental sudah rusak, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Namanya emotional displacement, di mana seseorang yang emosinya sudah memuncak karena ada kemarahan, frustasi, dan lain-lain, dia akan mengungkapkan kepada seseorang yang dianggap lemah. Dalam hal ini, pribadi yang lemah itu adalah anaknya, anak tirinya gitu. Karena anak tiri ini biasanya dalam kondisi tertentu dianggap sebagai seseorang yang menghalangi sesuatu gitu ya. Mungkin jadi penengah antara cinta mereka atau penghalang-penghalang tertentu yang membuat dilakukan dehumanisasi, menganggap bahwa itu. Ya, artinya Anda ingin menekankan bahwa faktor psikologis dari pelaku itu sendiri juga memiliki peran besar terhadap korban, seperti itu. Lalu bagaimana kita mengetahui faktor-faktor psikologis yang bisa dikatakan sudah rentan membahayakan? Oke, baik. Faktor psikologi itu sebetulnya ketika seseorang itu sudah dewasa, artinya cara berpikirnya sudah bagus, secara emosi juga bisa dikendalikan. Tapi ketika tidak bisa dikendalikan, bisa kita tarik mundur apakah pelaku ini memiliki trauma-trauma tersendiri terkait pengasuhan. Apakah dulunya dia sering mendapatkan kekerasan sehingga dia sekarang dengan enteng melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Tapi terkait apakah dia memiliki misalnya ya gangguan mental gitu ya, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Demikian Mbak Cynthia. Apakah dalam kasus ini menurut Anda sendiri ada faktor pembiaran? Mungkin dalam hal ini pihak-pihak atau orang terdekat yang sempat mengetahui, atau di mana peran dari lingkungan, peran dari negara, peran dari lembaga anak dan perempuan? Ya, baik. Kalau pembiaran yang pertama adalah pembiaran dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Karena bagaimanapun juga lingkaran terkecil adalah ibunya, kemudian ayahnya. Kemudian mungkin neneknya ya kalau mereka berdekatan gitu ya, atau lingkungan sekitar. Nah kalau terjadi pembiaran seperti ini, biasanya kejahatan atau perilaku jahat ini akan semakin subur. Atau mereka menormalisasi, bahkan misalnya ya daerah mereka adalah daerah anomi, di mana daerah yang melegalkan atau menormalkan kejahatan-kejahatan sebagai bentuk pendisiplinan. Kalau secara hukum, undang-undang kita sudah melindungi terkait dengan kekerasan terhadap anak. Yang hilang itu bukan hukumnya, tapi empatinya. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan seorang ibu atau orang tua dalam melakukan pengasuhan dan menunjukkan empatinya sehingga dia tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Mendisiplinkan boleh, tapi kasih sayangnya tetap harus ada. Baik, terima kasih kriminolog anak dan perempuan Mbak Hanifah Hasnah sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Hanifah. Sore Mbak Cynthia. Saudara, jalan ataupun jalur Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Akibatnya ruas jalan Semarang Demak hanya bisa dilalui kendaraan tonnase besar. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat.